Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Indah Safitri dari kelas A pagi semester 3 dengan nomor NIM 322110020. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat daftar pustaka atau dengan disebut dengan referensi dalam bahasa Inggris. Tapi saya akan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Membuat daftar pustaka atau referensi bisa dari beberapa sumber, yaitu dari buku, dari makalah, dari majalah, dari jurnal, dari koran, web, internet, atau sebagiannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menulis referensi, yaitu yang pertama adalah dari buku. Dari buku, kita bisa membuat nama referensi seperti dari pertama, nama penulis. Nama penulis ditulis dari bagian awal. Urutan penulisan nama penulis yakni diawali dengan nama belakang, diikuti dengan tanda koma, dan diikuti dengan nama depan dan tengah penulis. Namun, jika penulis lebih dari satu orang, maka hanya penulis pertamalah yang namanya dibalik. Namun, penulis juga tidak perlu mencantumkan gelar yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah dari tahun terbit. Tahun terbit ditulis pada urutan setelah nama penulis dan dipisahkan dengan tanda titik. Kemudian judul buku. Judul buku ditulis secara lengkap dengan menggunakan format italik atau tanda miring. Yang keempat adalah kota buku diterbitkan dan nama penerbit. Terakhir, dituliskan nama kota tempat buku diterbitkan dan diikuti dengan tanda titik 2 dan nama penerbit dan diakhiri dengan titik. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu bagaimana cara menulis daftar pustaka atau referensi melalui jurnal. Yang pertama itu adalah nama penulisnya. Nama penulis di bagian awal tulis nama penulis itu ditulis dengan secara lengkap. Kemudian judul artikel. Judul artikel setelah ditulis judulnya tanpa dicetak miring, namun diberi tanda kutip pada awal dan akhir judul. Ketiga, nama jurnal, koran, dan majalah. Kemudian ditulis nama jurnal, koran, maupun majalah dengan dicetak miring. Saya akan menjelaskan bagaimana cara daftar pustaka dibuat melalui dari makalah. Sama seperti sebelumnya di jurnal, makalah dibuat juga dengan yang sama caranya, yaitu diawali pertama dengan nama penulis. Pada bagian awal, tulis nama penulis dengan secara lengkap. Kemudian adalah judul artikel. Setelah artikel itu dibuat, judul ditulis dengan tanpa dicetak miring, namun diberi tanda kutip pada awal dan akhir judul. Kemudian yang ketiga adalah nama jurnal, koran, dan majalah. Kemudian tulis nama jurnal, koran, maupun majalah dengan dicetak miring. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka melalui koran. Sama seperti dari sebelumnya. Koran dibuat dengan dari nama penulis. Kemudian dibuat dengan judul artikel yang sama seperti sebelumnya. Dan setelah judul artikel itu dibuat dan dicetak miring, kemudian dibikinlah nama jurnal, koran, dan majalah. Kemudian setelah koran dan majalah yang dibuat, barulah dijadikan majalah dengan dicetak miring. Untuk web, ada beberapa macam-macam dari caranya, yaitu melalui dari format MLA. Format MLA merupakan singkatan dari Modern Language Association yang dimana cara penulisnya bisa dengan format yang pertama, yaitu judul artikel. Yang kedua adalah nama website. Yang ketiga tanggal pembuatan artikel. Yang keempat waktu akses. Dan yang kelima alamat web. Kemudian yang kedua adalah dengan format CSA. Format penulisan CSA atau Council of Science Editors untuk perumusannya yaitu yang pertama adalah nama website, yang kedua judul artikel di website, yang ketiga deskripsi website, yang keempat tanggal akses, dan yang kelima URL lengkap. Yang ketiga adalah format APA. Format APA atau American Psychological Association biasanya digunakan dalam membuat daftar pustaka di bidang psikologi. Untuk format penulisannya yaitu yang pertama nama website, yang kedua artikel dibuat, yang ketiga judul artikel, yang keempat waktu akses, dan yang terakhir adalah alamat URL lengkap. Kemudian yang keempat adalah format MHRA. MHRA atau Modern Humanities Research Association merupakan format penulisan daftar pustaka yang jarang digunakan. Untuk format penulisannya yaitu yang pertama adalah judul artikel, kedua deskripsi website, kedua tanggal pembuatan artikel, keempat URL lengkap, dan yang kelima adalah waktu akses. Kemudian format email.
Untuk format email, daftar pustakanya itu yang pertama adalah judul subjek, kedua alamat email, dan yang ketiga adalah tanggal akses. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka melalui dari internet, yaitu dengan dibuat yang pertama adalah nama penulis. Pada bagian awal, tulis nama penulis dengan secara lengkap seperti biasa. Yang kedua adalah tahun terbit artikel. Kemudian kita tuliskan tahun artikel itu bagaimana. Dan yang ketiga, judul artikel. Judul artikel tidak ditulis secara miring, namun kita bisa menggunakan dengan tanda kutip. Yang keempat, link artikel. Nah, dari artikel itu kita harus setelah kita membuat artikel, kita harus memasukkan dan atau menyalin linknya yang telah dikutip tadi. Dan yang kelima adalah waktu pengutipannya. Di bagian akhir, kita harus cantumkan waktu pengambilan artikel daring dengan secara lengkap, yaitu tanggal dan jam saat artikel tersebut diakses untuk dijadikan sebagai sumber oleh referensi. Sekian dari penjelasan saya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.